Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Al-iktifa bil waqti. Yang saya hormati Bapak Ihal selaku kepala sekolah, Bu Esi Yunarsi sebagai wakil kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan pengalaman budaya sekolah. Bapak Ibu sekalian, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Sebelum kita memulai pemaparan tentang budaya sekolah, terlebih dahulu ada sambutan sepatah dua kata dari Ibu Esi Yunarsi selaku sebagai wakil kepala sekolah. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu, saya hormati Bapak Ibu Guru, arah dari hari ini dan kita dapat sama-sama menyaksikan atau mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Haji Muhyiddin, semoga apa yang beliau sampaikan akan dan tidak ada. Kemudian saya juga mungkin saya pribadi sangat apresiasi ini dan mengikuti kegiatan ini dengan baik dan yang menyampaikan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Esi. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memaparkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya sekolah. Sebelum itu, Bapak Ibu sekalian, ini ada gambar tangan ya. Tangan kita tahu semua pasti punya dua. Ini ada tangan yang terkepal. Nah, mungkin nanti pasang-pasangan lah, Bu Eka sama Bu Clea. Pak Jaya pasangannya siapa ya? Enggak ada pasangannya. Bu Hani sama Pak Slamet, Bu Esi sama Bu Putri, ya Pak Jaya sama Pak Dani lah. Pak Saud jadi penilai gitu ya. Ini ada tangan. Yang satu mengepalkan tangannya, yang satu mencoba membukanya. Yang satu berusaha tetap terkepal, yang satunya berusaha sekuat mungkin untuk membuka, baik perkataan, janji ataupun usaha tangannya. Ya, silahkan coba dilakukan. Siapa yang nutup tangannya? Pak. Contoh kan udah. Ini saya nutup. Coba Pak Jaya buka. Mau dibuka pakai apa? Mau kata-kata, janji yang manis atau apa segala macam gitu ya. Saya mau kasih uang atau apa gitu ya, atau apa. Intinya berusaha membuka tangan itu. Silakan coba. Video coba. Ya. Tuh. Apa jangan dipaksa, semua yang dipaksa itu nggak enak. Kalau nggak bisa dibuka gimana Pak? Nggak bisa. Coba, iya. Oke. Oke. Dipaksa ya. Baik.
Dipaksa itu lagi. Bisa ini bisa. Komunikasi apa ya kalau saya buka? Oke, terima kasih semuanya sudah selesai. Oke, udah ya, udah berarti udah. Kalau sudah, mari kita mengambil hikmah dari tangan ini. Coba ceritakan Pak Dani dan Pak Jaya, bisa buka atau tidak? Bisa bukanya bagaimana? Kalau tidak bagaimana? Gitu. Bisa secara paksa. Ya bisa. Bisa secara paksa. Bu Clea sama Bu Eka bisa kebuka apa enggak? Hampir ya Bu. Hampir. Kenapa? Kenapa? Oh. Pak Samad sama Bu Ani? Keadaan. Saya mau jatuhin kata mamanya. Nah, keadaan. Bu Putri sama Bu Isi? Bisa, tidak bisa. Kan kemauannya. Iya, baik. Ini tangan kita ya, tangan yang terkepal kita ya. Nanti kita masuk dengan materinya seperti apa begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Nah, untuk tema budaya positif ini ada banyak ini ya sebetulnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 tema yang akan kita bahas. Pertama adalah perubahan paradigma belajar kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, Bapak Ibu kan mungkin pernah atau kita lah sering mengiming-imingi anak itu supaya dia rajin sholat dengan permen, dengan uang dan lain sebagainya. Itu adalah stimulus ya. Kemudian juga ada yang justru menakut-nakutinya, kalau nggak sholat maka akan dipukul dan lain sebagainya. Nah, ini paradigmanya kita kan masih seperti itu kebanyakan gitu ya. Ya, ini kita rubah kepada pendekatan teori kontrol. Ya, teori kontrol itu seperti apa ya? Itu tadi, tangan itu, yang punya tangan itu. Dia mau diiming-imingi 100, kacanya pecah juga, tapi kalau yang dia yang mengontrol diri sendiri, ya dia maunya ya seperti itu. Nah, itu paradigma teori kontrol ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilakunya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi intinya paradigmanya anak-anak itu bukan dikasih hadiah, bukan ditakuti hukuman, tetapi bagaimana kita merubah anak itu mempunyai kesadaran, keyakinan dirinya sendiri. Karena dia yang punya tangan tadi. Ya, kalau bahasa agamanya kan ada surga, ada neraka. Ya, itu iming-iming sama tuh. Tapi yang paling ikhlas, yang paling tertinggi adalah karena lillahi ta'ala, karena dirinya sendiri yang mau gitu. Nah, Bapak Ibu, ini masuk ke tema yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada miskonsepsi itu ya seolah-olah benar padahal dia nggak benar gitu ya, seolah-olah betul tapi tidak betul. Ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, bahwa guru memang harus mengontrol murid dan murid dapat dikontrol oleh guru. Ini adalah sebuah ilusi. Karena tadi kita praktekkan yang punya kontrol atas dirinya sendiri itu adalah anak itu, murid itu sendiri. Mau dikasih apapun, iming-iming gitu ya, kacanya pecah, mau dia apa, yang punya tangan itu sendiri begitu. Ya, sedangkan dia, katakan Bu Ani tadi, mau membukanya gara-gara kacanya mau pecah. Itu karena dia juga mau buka gitu. Coba kalau enggak ya udah biarin aja pecah.
yang punya kontrol adalah dirinya sendiri, gitu ya, bukan gurunya. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi tadi seperti apa, hadiah dan lain sebagainya, ini adalah sebagai ilusi. Karena biasanya kalau penghargaan, hadiah itu hanya sementara. Bahkan ada teman-teman itu katanya ada yang buat bintang dan lain sebagainya. Yang dapat ya itu juga anaknya. Yang lain akhirnya lah saya mah agak bakalan dapat pasti gitu. Nah ini adalah positif efektif yang bermanfaat. Itu sebuah ilusi yang hadiah-hadiah reward itu. Ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Sering kita membuat anak itu merasa bersalah. Kamu punya salah kan? Anak merasa bersalah. Dan ini sebetulnya sebuah ilusi. Karena dia tidak timbul dari dirinya sendiri, keyakinan dirinya sendiri. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini sering kita selaku orang tua kadang memaksakan kehendak. Padahal anak juga punya kehendaknya sendiri. Gitu. Kemudian ini miskonsepsi ya, harus kita membuka diri bahwa hal-hal semacam itu tidak akan berpengaruh lama, seperti tadi penghargaan, kemudian hukuman ya, kalau tidak dibarengi dengan menyadarkan, meyakinkan dianya anak itu sendiri begitu. Kemudian disiplin positif. Disiplin dimaknai sebagai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya biasanya kan disiplin begitu. Kita ada peraturan pakai baju putih, berarti itu mendisiplinkan kepatuhan ini pada orang lain gitu kan, anak-anak supaya disiplin. Nah, KHD ini Ki Hajar Dewantara biasanya disebut begitu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini disiplin positif yang dimaksud KHD adalah disiplin yang timbul dari keyakinan, kesadaran dirinya sendiri. Itu. Sedangkan yang lainnya adalah motivasi eksternal saja, hanya membantu saja dari luar. Nah, yang utama adalah motivasi internal. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ada nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai universal yang biasanya menyadarkan, meyakinkan individu atau murid itu sendiri. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat yang positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Semisal nilai universal itu kalau dalam P5 ya, kan ada gotong royong, ada bernalar kritis, ya itulah nilai-nilai kebajikan universal yang sebetulnya setiap individu ingin mencapai itu semuanya. Lanjut. Kemudian nih ada yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Ada 3 secara garis besarnya. Pertama, motivasi eksternal dari luar, yang ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya motivasinya seperti tadi, ingin tidak masuk neraka, ingin tidak dihukum, ingin tidak push up, ingin tidak dihukum lah gitu. Ya, ini adalah motivasi eksternal. Ada memang seperti itu. Seperti ya kita juga pernah merasakan kan, ingin supaya kita tidak dihukum begitu. Ada motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lainnya. Kalau ini lebih kepada reward. Kita ingin ada penghargaan, hadiah, dan lain sebagainya. Ujian itu termasuk. Ini motivasinya masih
eksternal. Nah, yang kuat adalah motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu tadi nilai-nilai kebajikan yang universal, semisal kebersihan, kesehatan, pasti orang semua ingin seperti itu. Nah, inilah motivasi internal yang sebetulnya bisa ditumbuhkan, bisa ditanamkan sehingga yang ini eksternal itu tidak dibutuhkan lagi. Kalau sudah ada motivasi internal, apapun mau dihukum ataupun tidak mendapatkan imbalan, maka dia akan melakukannya. Ini motivasi internal. Nah, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Di sini ada 4 ya. Sekarang hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Psikis itu bisa perkataan, gitu ya. Ya, ini hukuman. Hukuman contoh, misal anak saya tidak menulis, maka dia suruh bersihin musola. Nah, itu termasuk hukuman tidak terencana dan tidak nyambung. Apaan hubungannya menulis Al-Fatihah dengan membersihkan musola? Nah, ini adalah hukuman. Tiba-tiba anak nggak tahu. Nah, ini hukuman. Nah, nanti ini masih tahapannya. Boleh apa tidak? Ya kita yang intinya lebih baik dan tidak, mungkin begitu ya. Ada sewaktu-waktu mungkin bisa dibutuhkan gitu. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Biasanya konsekuensi ini sudah membuat kesepakatan bersama. Kan biasanya suka kalau ini ada aturan, kalau ini biasanya adalah kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini kita semisal kalau kamu nanti terlambat 3 kali, kamu nanti menulis ini, itu masih bisa karena ini adalah konsekuensinya dan dia sudah tahu bahwa akan ada akibatnya. Ini konsekuensi. Kemudian penghargaan. Restitusi juga masuk sebetulnya ke penghargaan ya. Al-Fiqon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ya, penghargaan yang tadi hadiah, diberikan apa, ini sebetulnya adalah menurut Al-Fiqon ini merusak anak itu. Ataupun hukuman yang tadi tidak terencana ya, itu akan merusak anak itu karena dia akan merasa tidak nyaman dengan hukuman ataupun penghargaan. Menurut Kohn, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi menurut Kohn lebih kepada anak itu suruh mencari solusinya ketika melakukan kesalahan. Itulah belajar, dia belajar mencari solusinya. Itulah penghargaan yang sesungguhnya, bukan ngasih hadiah, ngasih uang dan lain sebagainya gitu. Sekarang ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lainnya. Restitusi itu biasanya menanyakan dulu alasannya, kamu kenapa berbuat itu, terus menurut kamu apa yang bisa diperbaiki oleh kamu sendiri gitu. Ini mengajarkan anak berpikir juga bagaimana solusinya, mengajarkan juga anak itu bertanggung jawab apa yang sudah dilakukannya. Contoh, nah kamu sekarang nggak sholat ya, nah kenapa? Ditanya terus,
Ditanya setelah, oh iya mungkin males atau mungkin dia kesiangan. Nah, terus menurut kamu bagaimana konsekuensinya, solusinya? Kan pasti dia juga punya pikiran begitu ya. Nah, itu yang dikatakan sebagai restitusi. Pasti dia akan mencari solusinya dan akan memperbaikinya. Nah, sekarang keyakinan kelas yang keempat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Dulu kan biasanya suka adalah tata tertib atau aturan kelas, kemudian naik lagi menjadi kesepakatan kelas, naik lagi sekarang namanya keyakinan kelas. Nah, kenapa? Kayaknya Bu Eka nih mau jawab. Kan yang sudah buat kayaknya Bu Eka nih. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas saja? Karena ada nggak? Nah, karena Bapak Ibu sekalian, keyakinan kelas itu lebih universal, lebih menguatkan, lebih masuk ke anak daripada peraturan. Peraturan itu biasanya dibuat satu arah, hanya gurunya. Kemudian kesepakatan kelas dibuat dua arah, tetapi masih belum kuat. Nah, yang lebih kuat adalah keyakinan kelas, karena dia akan meyakini kemudian akan menjalankannya. Kalau sudah meyakini tentu akan berusaha menjalankannya. Inilah yang disebut keyakinan kelas. Nah, sekarang membentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bisa sekolah kita lingkupnya lebih luas ataupun kelas yang lebih kecil. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, lebih universal tadi. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak ada larangan. Misal biasanya kan kalau aturan kelas dilarang bercanda, nah, itu aturan. Tapi kalau keyakinan kelas berarti dia kenyamanan, menjaga kenyamanan belajar, bisa begitu. Jadi nadanya adalah bentuknya positif semua, tidak ada yang negatif. Jadi nggak ada dilarang, tidak boleh, itu tidak ada kata-kata yang seperti itu diubah. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kata-katanya pendek, yang tidak terlalu banyak juga, sehingga anak-anak itu bisa meyakini dan menjalankannya gitu. Contohnya seperti tadi kebersihan ya. Kemudian kenyamanan. Semua anak harus menjalankan tugas. Gitu ya. Itu bisa bentuk daripada keyakinan kelas. Hal-hal yang positif. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan. Jangan yang susah, karena akan membebani anak itu sendiri. Makanya nanti membentuk keyakinan kelas itu bukan hanya gurunya saja, tetapi melibatkan anaknya juga atau muridnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan ini. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Tentu ada perubahan-perubahan, bahkan kelas tinggi sama kelas bawah pasti berbeda antara keyakinan kelasnya masing-masing. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai manusia, al-insan, al-basar, al-insu, anas ya, mempunyai kebutuhan dasarnya masing-masing. Tapi secara keseluruhan ada 5 kebutuhan dasar untuk kita semua. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita melakukan sesuatu, sebetulnya kita lagi memenuhi kebutuhan dasar kita. Apa saja nih 5 kebutuhan dasar ini?
Yang pertama adalah bertahan hidup. Kita makan pasti itu yang diinginkan adalah untuk bertahan hidup ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima ya. Kita merasa musuhi semua, pasti kan kita juga ingin ada yang kasih sayang itu. Kalau di rumah nggak dapat kasih sayang, paling tidak di sekolah dapat kasih sayang. Ya. Seperti dipedulikan, berbagi. Kasih sayang ini kasih sayang yang universal, bukan antara lawan jenis dan lain sebagainya. Seperti murid kita itu di rumah nggak dapat nih perhatian dari orang tuanya. Di sekolah sebetulnya dia ingin mendapatkan kasih sayang, makanya kadang caper itu di sekolah. Ya nggak apa-apa, karena kita sebagai ibu bapak mereka di sekolah begitu. Ya, bukan Pak Jaya di rumah nggak dapat kasih sayang istri, kemudian di sini cari kasih sayang, bukan. Gitu, ya. Kemudian penguasaan. Ini biasanya harga diri, keinginan untuk dianggap ya, memimpin, berprestasi, diakui, didengar ya. Ini penguasaan biasanya ini. Kemudian ada kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini kebutuhan dasar manusia, biasanya seperti ini. Kemudian ada kesenangan. Anak biasanya di kelas itu main, lagi senang-senangnya kita larang. Pasti kan itu kebutuhan dasarnya dia dilarang itu gimana gitu ya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia pada umumnya, semua seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian ada dunia berkualitas. Dari kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Jadi dunia berkualitas itu apa yang dia impikan. Saya menjadi pemimpin, kepala sekolah semisal, atau menjadi menteri, presiden, itu kan, itu adalah dunia berkualitas, impian hidupnya lah dunia berkualitas itu. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal, dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ini dari kebutuhan hidup itu, kemudian ada dunia berkualitas sesuai dengan impiannya masing-masing. Nah, ini sekarang yang keenam, 6 posisi kontrol seorang guru. Nah, ada 5 jenis seorang guru ini. Tadi kan di atas ada posisi kontrol ya, tangan di kepala itu dia ada posisi kontrolnya. Yang mengontrol itu siapa? Pertama ada penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. 3 sebagai teman. Kita guru kadang menjadi teman bagi murid-murid kita juga. Ada juga pemantau, ngeliatin, mengobservasi anak itu gitu ya. Ada yang sebagai manajer. Yang mana yang baik? Yang biasanya dari bawah ke atas. Ya, yang paling baik di bawah ke atas gitu. Ya, biasanya hindari kata menghukum, karena anak-anak kita di sekolah itu masih statusnya sebagai belajar. Tentu dalam belajar adanya salah itu hal biasa begitu. Nah, sekarang penghukum. Contoh penerapan 5 posisi kontrol kasus nih, murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Seperti hormat bendera selama 1 jam. Kita hukum anak itu yang tidak lengkap, kemudian hormat bendera selama 1 jam. Betul ada keadilan di situ, tetapi ketidaknyamanannya pada anak itu akan lebih besar. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Kamu sudah mengecewakan ibu, sudah diingatkan beberapa kali, masih saja melakukan hal itu.
Akhirnya kan anak merasa bersalah, iya ya, saya nggak pakai lagi gitu. Nah, kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong Mbak untuk bantu kali ini kamu pakai deh, ya nanti pakai deh, tolong ibu, kan sudah diingatkan. Ini sebagai teman. Kemudian ada pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, tahu konsekuensinya kan? Setelah sekolah kamu beli atau ibunya ke Pajaya. Nah, ini pemantau. Nah, kemudian yang kelima, manajer. Tidak apa nak, hari ini kamu berbuat salah. Semua pasti berbuat salah. Saya pun pernah berbuat salah. Ini untuk menyamankan dulu anak. Sekarang ingin tahu apa alasannya kamu? Ketiduran, buru-buru, belum beli, belum berkata sama orang tuanya, pasti kan banyak sekali alasannya, bahkan sampai dicari-cari. Terus ditanya bagaimana memperbaikinya. Nah, kamu sekarang punya alasan, iya. Sekarang apa solusinya? Keyakinan kamu apa? Beli. Kalau beli, kamu sudah yakin, kamu sudah tahu, maka kamu harus lakukan. Itu dalam menumbuhkan keyakinan, kesadaran diri sendiri. Begitu ya. Ya dikasih waktu, suruh nabung semisal. Itu banyak hal. Makanya itu harus punya solusinya itu begitu. Nah, ini contohnya. Ya, biasanya yang dianjurkan adalah manajer, pemantau, sampai teman. Ini sampai sini. Ke sini tidak dianjurkan. Begitu. Berarti kita dan tiga itu ya Pak? Iya. Berat, memang beratnya. Inilah yang disebut berubah paradigma pembelajarannya. Gitu. Di awal tadi sudah dikatakan kita harus merubah paradigma pembelajaran. Nah, sekarang ada pertanyaan, boleh jawab satu-satu nih Pak Jayan. Posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa tadi? Yang ini nih, ini ada yang ini, gurunya bicara ke anak. Saya kecewa sekali dengan kamu, berarti ini posisi kontrol apa nih? Membuat merasa bersalah ya. Membuat, mana tadi? Nah, membuat merasa bersalah ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan lagi. Oh, ini Bu Putri nih, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Satu ya, ini menghukum, langsung menghukum, menjustifikasi. Langsung anak itu dikatakan tidak pernah benar. Iya. Nah, termasuk begitu. Oke. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan. Ini buat Bu Eka nih. Buat Bu Eka. Posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Yang terakhir, iya, manajer. Sebagai manajer. Lanjut. Bu Kleani, posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. 3 ya, sebagai teman. Apakah kita harus selalu sebagai teman, Pak? Kan tadi ada 3 yang dianjurkan. Bisa posisi teman, pemantau, ataupun manajer. Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pada nih. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Satu. Ini 4. Ya, dimantau, mengingatkan, ya. Dipantau dia. Kamu tidak pernah mendapat nilai. Nggak ada sih kamu nilainya sama sekali nih. Kalau kamu nggak ngerjakan tugas, terus gimana solusinya, gitu ya? Oke. Nah, ini yang paling bagus. Nah, paling bagus. Iya, semuanya ke sana. Tapi
saya kira dalam diskusi dimanapun kelima kontrol itu pernah melakukannya. Kita sadari pernah, saya juga pernah merasa sebagai penghukum. Mungkin Bu Eka juga pernah. Sebagai pembuat merasa bersalah, pasti kita juga pernah seperti itu. Sebagai teman juga pasti pernah. Pak Saud juga pernah, semua. Pak Dhani juga pernah. Kemudian apa tadi? Pemantau juga pernah. Kemudian manajer juga pernah kita. Waktu-waktu pasti melakukan itu tanpa disadari, walaupun toh alurnya tidak lengkap dari ketiga ini. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tujuannya anak itu bisa mandiri, bisa bertanggung jawab. Ketika anak punya kesalahan, yang dilakukan pertama adalah menstabilkan identitas. Jangan anak itu identitas yang gagal, merasa bersalah banget gitu. Ya, jangan. Tapi dibangkitkan motivasinya, kemudian validasi tindakan yang salah. Tanya alasannya, kamu kenapa sih begitu? Kan pasti sesuatu itu ada alasannya. Walaupun tuh alasannya yang ringan-ringan saja, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan itu seperti tadi. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas. Kalau tidak, berarti menanyakan kebajikan-kebajikan yang universal. Misal kalau terlambat, ya itu terlambat. Maka yang ditanyakan, nah yang terlambat itu kan tidak disiplin ya. Nah, misal gitu ya, tidak disiplin itu menurut kamu gimana? Kan hal yang baik kan seperti itu ya. Kamu yakini baik itu nggak? Oh, yakin Pak, itu disiplin itu baik kan, pasti begitu. Ya, terus kamu lakukan nggak? Nah, seperti itu. Nah, ini lanjut menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita tahu Thomas Alva Edison berbuat salah berkali-kali karena lagi mencari sesuatu, lagi belajarnya. Begitupun dengan kita, dengan anak kita yang lagi belajar, berbuat salah adalah tidak masalah karena membuat kesalahan bagian dari proses itu sendiri gitu. Karena masih proses. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena lagi proses. Tidak ada manusia yang sempurna, pasti pernah membuat salah. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ini dalam berdialog dengan anak ya. Kita bisa menyelesaikan ini, gitu ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tidak mau mengkambing hitamkan siapapun, tapi ingin mencari solusinya seperti apa yang kamu akan lakukan setelah berbuat salah ini. Kamu berhak merasa begitu, dia merasa bersalah, ya udah kamu berhak bersalah, nggak apa-apa. Tapi terus dibangkitkan kembali. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Karena dia lagi pasti mencari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Dia berbuat salah, ingin perhatian, ingin makan, minum gitu ya. Yang 5 tadi. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia. Jadi pasti ada alasannya. Ya, jadi validasi tindakan yang salah, jangan langsung menjustifikasi bahwa anak itu salah, tetapi ditanyakan alasannya. Karena orang melakukan tindakan tidak lepas dari 5 kebutuhan hidup tadi. Misal pertanyaannya nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kamu datang ke sekolah nggak pakai baju, kamu bisa kan? Lebih buruk dari itu, dia nggak masuk sekolah, bisa juga, gitu ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu. Kalau anaknya tetap ngeyel gitu ya, mempertahankan argumennya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, yang bagus, yang universal tadi. Nah, yang terakhir
adalah menanyakan keyakinannya. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi yang ada dari dalam. Seperti tadi, tangan nggak mau kebuka karena memang Bu Eka nggak mau buka. Mau dikasih uang 100.000 pun Bu Ani terpaksa kebuka karena memang dia juga mau buka untuk menyelamatkan kacamatanya. Jadi pada dasarnya adalah dari dalam dirinya sendiri. Kita mencoba membangkitkan kesadaran itu, keyakinan itu untuk dijalankan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ini, di kelas ini seperti apa? Ingin bersih, ingin nyaman, dan seterusnya. Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Keyakinannya seperti apa? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal ini? Kelasnya seperti apa? Ya, kita sudah punya dengan anak-anak, kita diskusikan. Kamu mau jadi orang yang seperti apa sih? Nah, ini keyakinannya. Ya, kamu melakukan itu, ya sekarang tanya, kamu sebetulnya ingin jadi petinju, kamu berantem itu ingin seperti apa? Gitu. Bisa dia ditanyakan. Nah, lanjut. Refleksinya nanti dulu kita lihat. Saya sudah mencoba membuat video. Febi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Febi, tadi Bapak masuk ke kelas, Bapak lihat kamu buang sampah sembarangan. Coba ceritakan kejadian. Tadi saya lagi ngobrol sambil makan. Terus tong sampahnya jauh, Pak. Jadi saya males ke tong sampah, jadi saya buang sampah sembarangan. Ya, menurut kamu hal yang itu bagaimana penilaian kamu? Itu salah, Pak. Jadi saya harus mengambil sampah itu, terus saya buang ke tong sampah. Ya, kamu sudah mengakui salah kan? Febi, semua orang pasti pernah berbuat salah. Itu hal manusiawi, biasa saja. Nah, tapi jangan sampai diulangi kembali. Ya, Pak. Nah, Febi, kamu membuang sampah sembarangan itu kan pasti ada alasan. Yang Bapak ingin tahu alasan kamu membuang sampah sembarangan itu bagaimana? Males, Pak, karena tong sampahnya kan di depan, jauh dari sana. Akhirnya saya buang sampah sembarangan. Oh gitu. Ya, menurut kamu solusinya kalau sudah buang sampah sembarangan itu bagaimana? Saya harus ambil sampah itu dan buang sembarangan. Oke, baik. Nanti kamu buang sampah. Diambil lagi ya. Jadi kita kan pernah membuat keyakinan kelas. Ya. Bagaimana dengan keyakinan kelas? Kebersihan sebagai daripada iman, Pak. Jadi saya harus mengambil sampah sebagai tanggung jawab kebersihan kelas. Oke, baik. Kamu kalau sudah menyadari bahwa tanggung jawab kita semua menjaga kelas ini tetap bersih, mudah-mudahan kamu tidak mengulanginya lagi ya, Nak ya. Oke, kalau gitu Bapak cukup, kamu boleh kembali ke kelas ya, Nak ya. Ambil lagi sampahnya ya, Nak ya. Oke, silakan. Kenalkan, nama saya Febi dari kelas 6B. Saya tadi habis dipanggil sama Pak Guru Agama. Saya melakukan kesalahan, yaitu membuang sampah sembarangan. Kirain saya mau dihukum, ternyata Pak Ijudin
menanyakan solusinya dan keyakinan kelas. Saya sadari bahwa itu salah dan saya akan menjalankan keyakinan kelas. Sekian dari saya, terima kasih. Haikal, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Tadi pagi Haikal Bapak dapat aduan kamu katanya tidak mengerjakan itu ya piket ya. Kenapa alasannya Haikal? Iya Pak, jadi saya tadi terlambat masuk kelas. Jadi saya tidak piket tadi pagi Pak. Lagian kan juga udah ada yang piket Pak. Maka saya harus piket lagi Pak. Ya, terus itu kalau yang seperti itu nggak piket bagaimana menurut kamu? Iya Pak, saya salah. Saya tidak akan mengulangi kesalahan saya. Setiap manusia pasti punya salah ya, Nak, ya pasti pernah berbuat salah. Nah, tapi jangan diulangi lagi. Nah, kamu tidak piket itu kan pasti punya alasannya. Apa sih alasannya kamu nggak piket? Karena saya tidak tahu kalau hari ini saya piket, terus saya lupa Pak kalau hari ini saya piket. Jadi tadi pagi saya tidak mengikuti piket ya Pak. Tuh, yang ini Haikal, kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Menurut kamu bagaimana keyakinan kelas kita? Tanggung jawab dan kebersihan sebagian dari iman Pak. Jadi harusnya bagaimana menurut kamu? Kita harus melakukan Itu ya. Jadi kamu bagaimana nanti? saya akan piket kelas, menyapu kelas, dan membuang sampah yang sudah penuh Pak. Oke, baik ya, nanti lakukan ya Eka. Oke, baik, sekarang kamu balik ke kelas ya. Nama saya Haikal, saya dari kelas 5B. Saya dipanggil Pak Izudin karena membuat kesalahan, yaitu kesalahan saya adalah tidak piket kelas. Dan Pak Izudin mengajak saya untuk berdiskusi dan mencari solusi gimana biar agar saya tidak melakukan kesalahan saya lagi. Saya kira Pak Izudin mau memarah-marahi saya. Ternyata Pak Izudin mengajak saya berdiskusi dan mencari solusi untuk bagaimana cara saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya, dan saya menyetujuinya berdiskusi saya sama Pak Izudin, dan saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, mungkin ini sudah selesai. Apa ada pertanyaan? Silakan. Dari 7 tema tadi mengenai apa ya tadi itu perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Silahkan Bapak Ibu. Semoga ada yang tanya. Iya. Apabila sudah dilaksanakan tapi masih ada sesuatu, posisi guru harus Baik. 5 posisi kontrol itu kita diskusi ya Bapak Ibu ya.
Nah, ini ya. Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, ternyata kita sudah melakukan tahapan yang paling akhir, yaitu manajer. Tetapi anaknya tidak berubah sama sekali. Bahkan kalau diskusi di kami itu biasanya anak bahkan selalu mencari alasan, dan banyak sekali alasannya begitu. Yang seperti apa? Ya, silakan, mungkin ada pendapat yang lain. Kita diskusi dulu. Pak Saud, silakan. Bu Ani, Pak Jaya. Ya, ada Pak Jaya? Ya, biasanya posisi manajer ini memang posisi yang sudah dilakukan yang paling baik gitu ya. Ternyata anaknya meresponnya tidak baik, justru dia melakukan hal itu berkali-kali. Sebetulnya anak itu mempunyai, ini diskusi ya Bapak Ibu ya, mempunyai kodratnya masing-masing. Punya apa ya, semacam garisnya masing-masing. Maka kita sebagai guru itu tidak lantas justru menghukumnya. Kita, kalau bahasanya apa, ini nothing tulus, jadinya seperti itu. Kita nothing tulus, ikhlas, dan terus berkali-kali, mau berapa kali juga silahkan. Begitu. Nah, itu pendapat saya dan teman-teman ketika diskusi begitu. Karena apa? Anak itu ya, kalau apa ya, quote-nya Kiai Maimun Zubair itu, ya kita ngajar-ngajar saja. Jangan mengharapkan anak itu pintar, tapi biarkan anak itu berkembang dengan dirinya sendiri. Pasti dia menemukan jalannya. Belum tentu anak yang kelihatannya nakal sekarang gitu ya, tidak mau, sebetulnya mereka itu menyadari sebetulnya dalam hati kecilnya, tetapi belum bisa merubah dirinya sendiri. Begitu. Ya. Kita hindari penghukum ini, kita sudah tahu bahwa anak itu dalam proses belajar. Lain halnya sudah tidak dalam proses belajar. Tuh. Mungkin begitu Pak Dani. Kalau Pak Dani sendiri mungkin punya pandangan? Secara ilmu siswa, kalau misalkan penghukum tidak bisa kita menghindari penghukum, membuat merasa bersalah. Ya. Sehingga kita di posisi tempat memantau dan Ya. kalau gimana ya? Kalau skor ya jatuhnya penghukum juga ya, tetap ya. Kalau kita memberikan skor kepada siswa, Penghukum. jatuhnya ya. Iya. Jadi posisi yang ini, dua ini terutama, ini adalah mengajari anak untuk bertanggung jawab. Intinya seperti itu. Kata kuncinya anak itu supaya bertanggung jawab dan lebih mandiri. Nah, bertanggung jawab terhadap apa? Apa yang dia lakukan. Apa yang dia lakukan itu kan pasti kan dia salah. Ya, kesalahannya itulah yang dia harus perbaiki sendiri, begitu. Bukan dengan dari hukuman ataupun yang lainnya. Iya kan, berarti kalau anak itu seperti itu kan kita selalu mengingatkan kebaikan. Sama berubah juga dulu. Iya, ya kan sama tadi. Ya,
untuk mengingatkan terus-menerus memang harus kita lakukan, dan itu sebagai guru kita memang jangan merasa bosan, merasa lelah gitu ya. Ya, untuk posisinya kalau mengulang lagi ya tadi posisinya seperti yang Pak Dani sama, kita harus juga mengulang-ulangnya lagi dan berusaha lagi, anak itu mendapatkan keyakinannya sendiri. Pasti kalau anak itu sudah yakin dengan apa nilai yang dia perjuangkan, dia juga akan melakukan itu gitu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada refleksi. Ini sudah selesai semua. Nah, yang pertama, silahkan siapa ya yang mau menjadi volunteer untuk bicara? Nggak ada? Yang refleksi ini pertanyaan apa yang Anda pelajari dari desiminasi ini? Kayaknya Bu Putri deh langsung tunjuk. Ya silakan Bu Putri. Silakan Bu Putri. Ayo. Apa yang Anda pelajari di desiminasi ini tadi? Yang saya dapat dari pelajaran ini ya, dia desiminasi ini bahwa satu tadi saya tahunya kan ada peraturan kelas ya. Nah, setelah tahu dari desiminasi tidak adanya keyakinan. Itu yang akan saya terapkan nanti di kelas. Terus masalah yang tadi 5 kontrol tadi itu Pak, yang sebagai penghukum itu ya, itu nanti kasih rubah lagi. Saya akan terapkan kalau kita tuh harus jadi teman, kemudian pemantau dan manajer, itu aja. Oke. Ya, makasih Bu Putri. Sekarang kayaknya Bu Eka deh. Iya. Ya, silakan refleksi yang kedua. Hal-hal baik apa yang dapat diterapkan dari tadi? Tadi 5 controlling ya. Selama ini kan saya merasa saya jadi penghukum. Nah, jadi berusaha saya akan menjadi yang teman, terus pemantau, manajer. Meskipun kayaknya berat banget gitu loh, bisa berkilo-kilo gitu loh. Tidak dengan diri saya maksudnya. Bener banget. Kilo-kilo kuintal. Tidak berhasil ya. Itu dia. Itu baru ada hasilnya. Betul Bu. Saya juga nggak ngerti ya dengan keadaan anak-anak yang di sini. Ya, betul Pak. Apakah itu sudah disesuaikan dengan keadaan anak di sini atau gimana? Apa sesuai dengan sekolahnya atau gimana gitu ya Pak? Oke. Iya. Ayo Pak Edi. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Tadi itulah refleksi yang kita buat. Mudah-mudahan apa yang kita ingin lakukan dan itu kita berusaha melakukannya, ini tentu adalah untuk perkembangan dan juga anak kita semuanya begitu ya. Ya. Apakah ini bisa dilakukan di setiap sekolah dan sebagainya? Ini tentu adalah yang pertama yang tahu adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita mau memposisikannya seperti apa? Kalau kita tadi sudah tahu paradigma perubahannya, bahwa anak itu posisinya memang dalam proses belajar, tentu kita akan memakluminya. Tentu kalau kita tidak akan merubah paradigma itu, maka akan seperti biasanya, dalam artian tidak mau merubah itu gitu. Ya, ini memang kembali kepada personnya masing-masing begitu. Ya, terima kasih. Ini saja Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya telah mengganggu waktunya Bapak Ibu semuanya.
Ini adalah aksi nyata saya selaku calon guru penggerak angkatan 9 modul 1.4. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Udah semuanya, silahkan. Bisa, bisa, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita masuk lagi di kelas kita dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabarnya hari ini anak-anak sekalian? Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak mengajak kamu membuat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas apa sih? Kan setahu kita biasanya hanya ada aturan kelas sama kesepakatan kelas ya. Nah, hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Ya, kalau dulu aturan kelas yang kita sepakati apa saja? Ya. Tiket kelas. Ada lagi? Iya. Hah? Jaga kebersihan kelas. Iya. Dilarang buang sampah sembarangan. Ya, Nora. Oh, lupa dia ternyata. Ya, kamu Apika. Datang tepat waktu. Ya, kamu. Tidak boleh lari-lari di kelas. Ya. Janeta tiket kelas sama tadi ya. Itu yang kita buat dulu ya, aturan kelas ya. Sepakatannya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak sekalian, kalau tadi aturan kelas ternyata ada yang dilarang, tidak boleh, atau dia mengerjakan tiket gitu ya. Ya, sekarang tidak boleh. Kalau keyakinan kelas ada kata-kata yang dilarang atau kata-kata negatif, tidak boleh. Nah, Bapak ajak kamu semua buat keyakinan itu. Buatlah kata-kata yang positif, yang tentu akan kita semuanya melakukannya. Ya, kalau kita sudah buat nih, semisal menjaga kebersihan, berarti kita semua yang ada di kelas ini harus melaksanakannya sebagai keyakinan kita bahwa kelas kita dijaga kebersihan. Setuju? Oke, kalau sudah paham berarti Bapak akan bagi sticky note-nya. Kamu nanti tulis di sini. Menurut kamu apa saja yang diperlukan? Keyakinan kelas itu. Ya, keyakinan kelas, anak-anak sekalian, ingat adalah nilai-nilai yang ingin kamu impikan di kelas ini seperti apa? Nyaman, bersih, dan lain sebagainya. Yang kamu impikan saja, dan tentu impiannya yang bisa diwujudkan, bisa dilakukan oleh kita semua. Bisa? Bapak bagi. Ya. Tulis. Boleh tulis. Sudah?
yang nggak terlalu panjang, nggak usah panjang-panjang supaya kamu bisa mengingatnya. Yang sudah boleh tempelkan di sini. Ya. Sudah semua? Kamu bisa. Gitu. Oke, baik. Ini sudah semua buat? Nah, kita akan lihat ya. Yang pertama, supaya kelas bersih. Setuju nggak? Ingin kelas terlihat bersih. Setuju ya? Melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan. Setuju? Sama nggak dengan yang ini? Sama nggak? Terlihat bersih, berarti harus melaksanakan piket. Ya, boleh lah ini sama ya. Oke. Kemudian melaksanakan sholat duha. Setuju nggak? Tiap hari melaksanakan sholat duha, setuju? Oke, ini tetap. Kemudian datang tepat waktu, setuju ya? Kemudian janganlah berkelahi, setuju? Nah, tadi Bapak sudah pesan, jangan ada kata negatif, semuanya positif. Yang dilarang, yang kata-kata jangan, tidak ada dalam keyakinan kelas. Berarti ini nggak usah Bapak sortir ya. Oke, taruh di sini dulu. Kemudian datang tepat waktu. Oh, sama dengan yang ini ya. Bapak ambil lagi. Sama karena udah. Datang ke sekolah tepat waktu. Sama juga. Oke. Datang ke sekolah tepat waktu, sama juga. Oke. Bekerja sama dalam kelompok belajar. Setuju? Intinya kerja sama. Kemudian mengerjakan tugas sesuai yang diberikan guru. Setuju? Melaksanakan tugas, ya. Mengerjakan tugas. Kemudian menjaga kebersihan kelas. Sama ya dengan yang tadi ya. Bersih. Oke, ini nggak usah karena sudah ada. Ini apa nih? Memakai seragam yang benar. Setuju ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Setuju ya. Cuma di sini masih ada kata-kata negatif. Tidak boleh. Kalau tidak boleh berarti kata-kata negatif. Nah, itu nggak bisa dalam keyakinan kelas. Dan ini sudah ada sebetulnya tadi kebersihan kelas. Ini ambil. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Sama nggak dengan yang di atas? Oh, beda. Oke, kalau beda. Kemudian
mengerjakan tugas dari ibu bapak guru? Sama ya? Sama. Menghormati ibu bapak guru. Beda sama? Beda. Berarti ini yang diambil yang menghormatinya ya. Oke. Kemudian tidak boleh buang sampah di kelas. Bagaimana ini? Bisa nggak? Enggak ya, karena ada kata-kata negatif tidak bolehnya. Oke, ambil. Belajar sungguh-sungguh. Mana? Ya, bisa ya? Oke, lagi sopan santun di kelas. Oke. Kemudian menghadapi dan menghormati ibu bapak guru. Menghargai dan menghormati. Saling menghormati. Ya, oke. Sama dengan yang ini ya. Yang ini aja yang diambil. Oke. Intinya masuk ya. Oke, kemudian dilarang beli makanan yang tidak sehat. Masuk nggak? Hah? Enggak ya, kenapa? Karena ada kata-kata dilarangnya. Nah, tadi sudah diingat kan? Kalau mau dirubah jadi kata positif bagaimana? Ya, membeli makanan yang sehat. Begitu ya. Oke, ini copot karena ada negatifnya. Kemudian melaksanakan sholat duha. Sama ya? Nah, ini kita lihat ada berapa nih? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, yang pertama berarti setelah disortir ada 10 ini. Kesepakatan kelasnya ada 11 ya? Ya. Ada 11. Bapak bacakan nih hasil keyakinan daripada kelas kita ya. Yang pertama, kelasnya bersih. Berarti kita harus menjaga kelas ini tetap bersih. Bisa? Kemudian piket kelas. Ya, semuanya mengerjakan piket kelas. Lanjut. Melaksanakan sholat duha. Kita membiasakan sholat duha. Semua tanpa kecuali kita tiap hari sholat duha. Lanjut. Datang tepat waktu, disiplin waktunya. Jangan sampai ada yang terlambat. Kemudian mengerjakan tugas sesuai yang diberikan guru. Melaksanakan tugasnya, dikerjakan. Itu tandanya yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab ya. Bekerja sama dalam kelompok belajar berarti dia berkolaborasi antar teman. Bekerja sama, kemudian menghargai dan saling menghormati baik ke guru ataupun sesama teman. Itu ya. Sepakat kan saling menghargai menghormati? Nah, nanti berarti nggak boleh ada yang menghina, ngata-ngatain orang tuanya. Ini yang sering tuh ya. Jadi jangan sampai ada yang begitu tuh. Karena kita yakini harus saling menghormati dan menghargai. Nih Bapak nggak mau lagi ada yang mendengar, Pak ini Pak si Anu ngata-ngatain ayah saya, ibu saya.
Nah, itu namanya menghargai apa enggak? Menghormati temannya enggak? Enggak, ya. Jadi kalau kita sudah yakini buat ini, kita laksanakan. Ya. Kemudian menjaga kebersihan sekolah, ya. Kalau tadi kelas sudah, sekarang sekolah keseluruhan, karena kita warga sekolah, kita juga menjaganya, ya. Oke, lanjut. Kemudian berperilaku yang sopan santun, tentu baik di kelas maupun di luar kelas, ya. Yang terakhir, belajar sungguh-sungguh. Nah, anak-anak sekalian, kesepakatan kelas yang merupakan keyakinan kelas ini telah kita buat. Dan ini ada 11 poin. Nah, mudah-mudahan setelah dibuat keyakinan kelas ini, kita semua bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang kita yakini, sehingga kelas ini bisa menjadi kelas yang diimpikan oleh kita semua, yaitu kelas yang bersih, dapat bekerja sama, saling menghargai, menghormati, melaksanakan tugasnya, ya, dan seterusnya. Bisa begitu? Bisa? Nah, kalau sudah bisa, Bapak terima kasih semuanya. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvaro Gilang Ramadan dari kelas 5B. Perasaan saya sangat senang diajak membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini penting banget bagi kelas karena bisa mempertanggungjawabkan semua anak kelas untuk lebih disiplin dan sopan santun. Yaitu respon saya. Terima kasih. Nama saya Haikal, saya dari kelas 5B. Saya sangat senang karena saya ikut terlibat untuk mengikuti keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sangat penting kita lakukan di setiap kelas karena kita yakin bahwa keyakinan kelas itu harus dilakukan, dilaksanakan. Kewajiban kita, hak kita harus dilaksanakan dan didapatkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Erpian dari kelas 5B. Saya sangat senang karena diadakan keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya Rizky Janeta Weni dari kelas 5B. Perasaan saya hari ini adalah senang sekali dan gembira karena saya tadi habis membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sangat penting karena untuk pertanggungjawaban murid-murid semua dan menghormati dan menghargai maupun guru ataupun teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fika dari kelas 5B. Saya sangat senang untuk keyakinan kelas. Perkenalkan, nama saya Alika Permata Ibila dari kelas 5B. Saya sangat senang membuat keyakinan di kelas 5B. Itu penting, Kang. Itu sangat penting untuk di 5B. Alasan pentingnya itu untuk kenyamanan kelas 5B dan tenang agar tidak risih dengan sampah-sampah di kelas itu. Itu penting banget buat di kelas dan biar aman buat belajar, istirahat. Ini saja keyakinan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.